Perkenalan singkat kalian, namaku Renal Filipus, aku dari alumni FMIPA, jurusan fisika. Anak MIPA datang? Saya. Ya, biasalah ya, anak MIPA hari Sabtu mah kerja laporan ya. Ya, aku sama kayak teman-teman disambut oleh abang kakak di PO MIPA waktu itu. Kemudian aku baru bertobat di kampus. Kemudian aku ikut dalam kelompok kecil. Disitulah aku bertobat dan kemudian aku terlibat dalam pelayanan sebagai bidang kelompok kecil. Dan di tahun kedua Tuhan beri kebetulan menjadi koordinator di PO MIPA. Jadi salam kenal sama teman-teman semua. Sungguh bersyukur kalau kita bisa sharing dan berbagi pengalaman pagi hari ini. Berbicara tentang tema kita, Hope in our hearts, Hope in our ministry. Ya, bagi saya teringat dengan satu kutipan ini ya. Boleh, ya boleh kalau teman-teman, Blaise Pascal menuliskan satu kutipan yang menarik. Dia berkata, there is a God-shaped vacuum, ada lubang berbentuk Allah di dalam hati setiap kita, dan itu tidak dapat dipenuhi, tidak dapat seperti puzzle gitu, dipasin gitu kepingan puzzle-nya sesuai dengan lubang puzzle-nya, cannot be satisfied by any created things, but only by God the Creator. Yang namanya lubang berbentuk Tuhan hanya bisa diklopin gitu ya, diisi dengan Tuhan, gak bisa dengan ciptaan lain, hanya oleh Tuhan. Dan masalahnya teman-teman, ketika lubang ini tidak menemukan jawabannya, tidak menemukan isinya, tidak menemukan pasangan yang klopannya seperti puzzle itu, Bapak Agustinus menuliskan kalimat seperti ini. Our heart is restless until it rests in God. Hati kita yang tadi ada God-shaped hole itu, God-shaped vacuum itu bukan hati yang tenang. Itu bukan hati yang ya masih kosong. Tapi apa ya bentuknya? Ya sudah deh, diam dulu. Hati kita yang kosong itu nggak tenang, restless. Dia akan selalu berusaha mencari apa yang pas, apa yang bisa mencukupi, apa yang bisa memenuhi. Saya suka Bapak Agustinus itu memberikan ilustrasi begini. Kita sering berpikir hati kita itu seperti danau yang tenang gitu ya. Kalau lagi nggak ada apa-apa tuh tenang. Kalau ujian tuh kayaknya dikopiak-kopiak gitu. Mau UTS kopiak hati. Mau pelayanan kopiak. Tapi kadang-kadang gambaran kita tentang hati itu kebalik. Hati kita tuh bukannya hati yang tenang. Sebaliknya, hati kita itu seperti deburan ombak yang gak pernah ada hentinya. Ombak gak pernah berhenti mendebur kan. Kalau kalian pernah main ke Ancol, kalian pernah main ke pantai, kalau ombak berhenti mendebur itu biasanya tsunami tuh, mau mundur. Ombak yang mendebur gak ada hentinya, sampai justru ketika dia menemukan jawabannya barulah dia tenang. Kadang-kadang kita berpikir justru defaultnya tenang, tapi kalau ada masalah baru kopiak. Tapi sebenarnya kalau kita mau perhatikan, sebenarnya hati kita itu seperti deburan ombak yang selalu mencari, yang selalu menyapu, yang selalu meraup semua, tapi nggak pernah selesai. Dan ketika persiapan, saya teringat dengan satu lirik lagu. Boleh silakan. Siapa yang pernah nonton The Greatest Showman? Saya waktu pertama kali nonton, saya nonton itu sampai 3 kali atau kalau nggak salah di bioskop, terus udah ada di Disney Plus ya kalau nggak salah, atau di Netflix, aku sampai nontonin lagi. Waktu nonton yang pertama aku biasa aja, tapi waktu nonton yang kedua, aku emang rada aneh ya. Aku tuh suka nonton di bioskop sendiri. Jadi kalau kalian ketemu orang nonton bioskop sendiri, cukup banget. Nah itu ya saya kayak gitu. Saya nangis teman-teman ketika salah satu tokoh di cerita itu secara painfully, beautifully menggambarkan seperti apa hati yang never enough. Kalian mungkin ingat adegan itu ya, ketika dia menyanyikan dengan opera di depan semua orang. Kemudian kalimatnya menarik ya. All the shine of the thousand spotlights
kamu bisa dikenal sama semua orang, kamu bisa di-approve sama semua orang, kamu bisa dapat betul kamu hebat. All the stars we steal from the night sky. Kamu bisa raih mimpimu yang paling jauh, kamu bisa jangkau hal yang paling kamu lempar paling jauh, kamu tarik. Will never be enough. Kemudian ini ya, lanjutan liriknya. Towers of gold are still too little. Kamu punya satu menara yang buatan emas semua. Itu gak akan menjawab the longing of your heart. Gempuran hatimu yang selalu merongrong. Ini apa sih, emang cuma begini doang. Dan kemudian satu kalimat yang sangat sangat menyakitkan ya. These hands could hold the world. Tangan ini bisa pegang, bisa jangkau satu dunia. But it will never be enough for me. Saya nggak tahu teman-teman datang ke sini kondisinya seperti apa. Tapi ini pengalaman saya teman-teman jadi pengurus dan pelayan di BOMIPA. Saya datang di BOMIPA dengan pertobatan yang sederhana. Saya diajar percaya kepada Kristus di dalam IPA dan saya belajar bersama dulu berdoa, gali firman, bersekutu dan sebagainya. Semester 1, semester 2 itu perjalanan saya belajar mengenal Tuhan sampai akhirnya saya terlibat di pelayanan. Di semester 3, semester 4 saya mulai lebih jauh terlibat dalam di persekutuan, di pembinaan. Semester 5, semester 6 saya bahkan bukan hanya terlibat makin dalam, saya menjadi gembala, menjadi pemimpin, menjadi koordinator, menjadi pengurus buat jemaat. Tapi saya mulai kehilangan sukacita, saya mulai merasa saya harus membuktikan diri, saya ingin periode saya baik, saya ingin gak mau seperti yang sebelumnya dan sebagainya. Saya datang dengan ambisi yang mungkin sekilas saya bisa bilang ya itu benar, saya pengen perjuangan itu di MIPA. Apa yang terjadi teman-teman? Semester itu adalah semester di mana saya mau berhenti jadi koordinator karena saya merasa semua nggak ada yang ngerti aku, semua nggak ada yang peduli aku. Aku berantem sama kakak senior yang kami deket banget, dulu bercandaan, dulu nangis-nangisan bareng buat jemaat. Aku berantem kenapa? Karena aku quiet quitting, aku menghilang. Aku nggak bilang aku mundur, tapi aku nggak mau banyak ngomong sama orang lain. Aku mulai bohong-bohong. Aku mulai bilang ke sini, aku ada kegiatan di sini, tapi sebenarnya aku buat ngerjain yang lain. Aku bilang ke sini, aku mesti pulang, tapi sebenarnya aku ngerjain sini. Teman-teman bisa bayangin ya, bohong untuk bisa melayani. Betapa apa yang terjadi sampai sebegitunya spiraling down. Teman-teman, saya nggak tahu kondisi dan keadaan kita datang ke sini seperti apa. Teman-teman mungkin juga beberapa di antara kalian pengurus yang ini awal periode gitu ya, baru memulai dengan semangat baru, dengan komitmen baru, dengan visi yang baru, dan puji Tuhan. Tapi izinkan saya berbicara sebagai orang yang telah menjalani dan mengalami. Kalau kita nggak perhatikan apa yang terjadi, kalau kita nggak sadar, kalau seperti tema kita, hole in our hearts, God-shaped hole, tuh lubang berbentuk Tuhan yang kita nggak mau hadapi. Deburan-deburan ombak di dalam hatimu, tekanan-tekanan dari pelayananmu, ekspektasi-ekspektasi dari pengikutmu karena engkau sebagai pemimpin dan gembala, itu perlahan-lahan akan menggerogoti. Dan apa yang terjadi sama diri kita pasti akan mempengaruhi kepada orang-orang yang kita layani. Dan itu kiranya kita bisa be aware. Dan kalaupun teman-teman sadar ada bagian-bagian yang
Tuhan, aku mau bawa ini di hadapan-Mu ketika kami memulai periode yang baru, memulai tahun yang baru, baik sebagai pribadi, baik sebagai pelayan, baik sebagai pengurus, baik sebagai murid Tuhan. Mari sama-sama kita doakan dan mengurungkan dengan rendah hati di hadapan Dia. Nah, mari apa aja kita lihat untuk satu bagian firman. Mari kita buka dari Matius 16 ayat 13 sampai 28. Saya sering bawakan beberapa bagian ini ketika berbicara menjadi pengikut atau murid Kristus. Tapi ada beberapa detail yang biasanya saya lompat karena keterbatasan waktu dan tema. Tapi kali ini saya mungkin akan lebih panjang untuk menjelaskan nanti juga apa yang terjadi di sekitar atau latar perikop tersebut. Mari kita baca berbalasan, aku ayat 13, teman-teman ayat 14, kita bergantian sampai ayatnya ke 28. Sudah dapat semua? Ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Teman-teman masih, saya harap teman-teman masih tetap buka Alkitabnya, karena saya akan ajak lihat. Teman-teman, bagian yang kita baca adalah penggalan percakapan Yesus dengan murid-muridnya dan penegasan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa mereka dan bagaimana mereka akan menjalani hidup mereka sebagai murid-murid. Tetapi konteks atau cerita sebelumnya akan memberikan kita satu penegasan yang lebih spesial. Kenapa Yesus ngomong kayak begitu? Silakan, boleh next. Teman-teman silakan lihat Alkitabnya. Sebenarnya di pasal 15, Yesus itu baru selesai pelayanan di daerah Tirus dan Sidon. Itu pasal 15 ayat 21. Yesus selesai dari sana, kemudian bertolak ke daerah Magadan. Itu 15 ayat 39. Ini kalau kita PA-Yutif, teman-teman lihat cerita latarnya kan, di mana, kapan, kondisinya. Sampai di 15 ayat 39, Yesus bertolak ke Magadan. Di pasal 16 ayat 1, kita akan baca pasal ayat 13. Di 16 ayat 1
Dikatakan, datanglah orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Dan kalau teman-teman lihat, di ayat 1 sampai ayat 4, Matius menuliskan siapa orang-orang ini dan apa yang menjadi kalau dikatakan mencoba Yesus. Mereka tuh mau nantang Yesus seperti apa. Dan setelah itu, silahkan lihat perikopnya, di ayat 5 sampai 12, Yesus kemudian memberikan peringatan kepada murid-murid. Di LAI berikan judul tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Bahkan Yesus sendiri bilang di ayat 5, berjaga-jaga, waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bahkan murid-muridnya awalnya nggak ngerti, ragi itu ngomongin roti. Tapi akhirnya mereka sadar, oh yang dimaksud adalah orang Farisi dan Saduki, ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah itulah baru masuk pasal 13 ayat 28, bagaimana Yesus menginginkan para murid-muridnya bersikap. Dan ini menjadi menarik. Yesus seperti mengkontraskan ada dua tipe ajaran atau orang dengan kondisinya, tetapi bagaimana kamu sebagai murid Tuhan harus bersikap. Nah, berkaitan tentang tema kita, bagi saya ini menjadi hal yang patut kita renungkan. Silakan. Yang pertama, teman-teman bisa PA-kan orang Farisi, cari dari kamus Alkitab, aku simpulkan dengan sederhana seperti ini. Seperti namanya, Pharisee, the separated one, yang dipisahkan, itu nama mereka. Arti Farisi itu yang terpisahkan, yang dikhususkan. Mereka adalah pemimpin agama yang sengaja memisahkan diri dan memegang ketat hukum dan tradisi. Masalahnya bukan cuma memegang ketat, sengaja gitu memisahkan diri, jaga hukum dan tradisi dengan ketat. Kalian baca pasal 15, bahkan mereka sampai menempatkan hukum dan tradisi mereka di atas firman Tuhan. Sehingga bahkan yang kadang-kadang mereka ajarkan itu bukan firman Tuhannya, tapi hanya hukum dan tradisi buatan-buatan mereka yang awalnya mereka pikir untuk menolong orang sampai ke firman, tapi ternyata malah itu yang ditekankan, itu yang diketatkan. Dan masalahnya, silakan, mereka berpikir ketaatan rigid mereka terhadap hukum dan tradisi itulah yang membuat diri mereka berkenan di hadapan Allah, yang membuat mereka, tuh kan makanya Tuhan pantas sayang sama kami. Kenapa? Kami sudah pegang hukum dan semua Taurat itu, dan itulah yang membenarkan diri mereka. Saya pakai satu istilah, mereka menjalani hidup mereka dengan satu cara, self-righteousness. Merasa diri layak dikasihi Tuhan karena mereka berpikir kemampuan mereka untuk taat dan menjaga hukum itulah yang membuat Tuhan berhutang sama mereka. Tuhan harus mengasihi mereka karena mereka telah menjalani semuanya. Itu golongan yang pertama. Kemudian ada orang Saduki. Siapa Saduki? Silakan next. Uniknya orang Saduki itu kelompok orang yang bertolak belakang sama sekali sama Farisi. Orang Saduki itu sebenarnya orang Yahudi kaya yang biasanya itu masuk ke politik dan tengah masyarakat untuk mengejar kekuasaan politik dan sosial. Dan karena mereka, kalau kalian baca pasal ayat 1 sampai ayat 4, mereka itu nggak percaya kebangkitan setelah kematian. Makanya mereka mencoba Yesusnya tuh, kalian dengar cerita ya, kalau ada yang ini mati, menikah, kemudian mati lagi, kemudian menikah lagi sama adiknya, menikah lagi sama adiknya. Jadi di sorga mereka tuh gimana? Berkeluarga kayak gimana? Itu sebenarnya pertanyaan ini. Kenapa? Buat mereka ya hidup itu yang sekarang. Dan teman-teman, itu bukan cara hidup seperti itu. Itulah yang sampai sekarang mungkin kita kenal dengan semboyan YOLO itu. You only live once. Karena itu gunakan semua kesempatan, nikmati semuanya, cari keuntungan sebesar-besarnya, dan habiskanlah itu, manfaatkanlah itu. Dan itu yang mereka lakukan di dalam tradisi Yahudi. Mereka mencari keuntungan, arahnya karena Yahudi itu sangat religius, mereka cari keuntungan melalui ritual keagamaan dan digunakan untuk berfoya-foya. Aku simpulkan,
senang, memanjakan diri di luar Allah. Mereka berpikir kesenangan mereka, kepuasan mereka adalah ketika mereka bisa indulge themselves, bisa memanjakan diri, bisa menggapai semua yang mereka ingin, supaya mereka merasa baik tentang dirinya, supaya mereka merasa dirinya komplit. Dan teman-teman, silakan orang kedua kelompok orang ini, orang Farisi dan orang Saduki, berkaitan dengan tema kita, menunjukkan bahwa pada umumnya ada dua cara untuk kita mengisi lubang di hati kita. Ingat ya, God-shaped hole. Our heart is restless. Dan ketika restless, cara pada umumnya kita mengisi tentang diri kita itu dua cara tadi. Tapi kedua-duanya sama-sama jauh dari Tuhan. Kedua-duanya sama-sama terhilang dari Tuhan. Kalau teman-teman baca cerita konteksnya ya, orang Farisi sama Saduki itu sering berantem. Farisi ngatain Saduki, gak taat lu. Kalau kita apa? Party, pesta mulu lu. Kasar begitu ya. Orang Saduki ngatain orang Farisi, sok suci lu. Gak bisa, sok taat lu, tapi lu juga munafik. Tapi dua cara tersebut, bahkan dalam tingkat yang paling mengerikan, bisa bekerja sama untuk mencoba Yesus. Dua-duanya sama-sama jauh dari Tuhan. Dua-duanya sama-sama punya lubang yang mereka berusaha penuhi, tapi yang satu bisa terlihat begitu saleh, begitu taat, begitu beragama. Yang satu bisa dengan terang-terangan menjadi pemberontak. Yang satu dengan cara membenarkan diri, self-righteous, merasa kami udah lakukan ini semua, jadi semua harus hormat, semua harus mengerti, semua harus approve, bahkan Tuhan pun harus approve. Sehingga biasanya hasilnya begini, buat orang-orang yang mengisi dirinya dengan self-righteousness paling gampang, lo nggak bisa, mau neraka. Mudah merendahkan yang lain, mudah marah, mudah menghakimi, dan gampang banget menghakimi orang yang suka menghakimi, paling gampang kan? Pada akhirnya mereka bisa terlihat taat, tapi hanya untuk merasa feel good about themselves. Yang satu lagi, caranya juga bisa begitu sophisticated. Memanjakan diri. Ya sudah, gue lagi pengennya ini, gue lagi maunya ini, sehingga mudah memberontak, hidup sesuka mereka, dan bahkan pada titik tertentu bisa hilang dalam adiksinya, karena ya ini yang gue pengen, ini yang gue mau, ini yang gue suka, terserah. Teman-teman, keduanya restless. Dan hanya berujung menyakiti diri, menyakiti sesama, dan menyakiti Tuhan. Teman-teman, inilah kadang-kadang yang juga jadi cara bersikap kita di dalam menjalani hidup dan pelayanan. Mungkin kita nggak terang-terangan bilang, I'm self-righteous. Aku lebih suka self-indulgence. Tapi kadang-kadang cara kita mengisi hati kita itu akan tergambar dari cara perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita. Dan ketika kamu makin isi dengan hal ini, kamu semakin restless karena kamu tahu puzzle-nya nggak klop. Lubang itu tidak terpenuhi. Dan ketika lubangnya tidak terpenuhi, mulailah kita salah tingkah sama diri sendiri. Dan ketika mulai salah tingkah sama diri sendiri, mulailah salah tingkah dengan sesama. Dan ketika mulai salah tingkah dengan sesama, mulailah merasa hanya aku sendiri di dunia ini. Bahkan Tuhan dan sesama aku gak ada yang bisa seperti aku. Mulai salah tingkah dengan Allah. Di dalam bahasa metafora perjanjian baru atau perjanjian lama, itulah yang mungkin teman-teman pernah dengar atau sebut dengan berhala. Kita berusaha mengisi
hal-hal yang bukan Tuhan, bukan God, ke dalam our God-shaped hole. Segala sesuatu yang mungkin pada dasarnya baik, taat itu baik, kesenangan yang Tuhan berikan itu baik. Tapi ketika kita paksakan itu mesti cloak dengan the hole in our hearts, dan kita kejar itu, itulah yang kita sebut, kita sekarang jadi justru menyembah Dia, menjadi mengagungkan Dia. Kita pikir Dia bisa memenuhi lubang itu, tapi ternyata itu malah sakit. Sama seperti puzzle yang nggak pas, puzzle bentuk lingkaran diisi sama balok segitiga. Kamu mau cekokin sampai bagaimanapun, itu nggak akan fit. Yang ada hanya akan lecet dan rusak. Itulah metafora lain dari apa yang berhala lakukan bagi diri kita. Dan teman-teman, silakan, saya mungkin nggak punya waktu ya untuk kita bahas ini lebih detail. Teman-teman, aku dengar kabar di dalam beberapa buku ke depan kita mungkin bisa akan gali lebih lanjut gitu ya, kecenderungan hati kita, the tendency of our hearts. Tapi mungkin kita bisa lihat ya, ini beberapa saya ambil dari buku Gospel in Life Tim Keller untuk bagian idolatry check up, dan kita bisa melihat gitu ya, semua hal-hal baik yang pada dasarnya Tuhan berikan, tapi ketika itu dipaksakan mengisi our God-shaped hole, disitulah itu menjadi berhala, dan disitulah kita akan menjadi kesakitan sendiri, restless, dan ketika kita restless, kita mulai salah tingkah sama segala sesuatunya. Bentuknya macam-macam. Ada yang merasa kalau dicintai dan dihormati orang tertentu, barulah di situ aku merasa tenang dan puas. Tapi jujur aja, dalam pelayanan, kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang terang-terangan mungkin menolak Tuhan, dan dengan demikian menolak dirimu. Atau misalnya, bahkan ini ya, kadang-kadang saya juga kaget ya, religion adultery, berpegang teguh pada nilai agamaku dan melakukan aktivitas keagamaanku. Kita merasa kita sudah menjadi pelayan Tuhan kalau sudah melakukan pelayanan. Dan kalau sudah melakukan pelayanan, kita merasa Tuhan obligated untuk memberikan saya berkat, permintaan, bantuan, pertolongan. Sehingga ketika dalam pelayanan something happen, rencanamu tidak berhasil, ada hal-hal yang kau rancangkan tapi ternyata tidak sesuai dengan planningmu, dengan mudahnya kita berkata, mana? Buktinya aku udah baik sama Tuhan selama ini, buktinya aku juga udah taat sama Tuhan selama ini, tapi kok Tuhan jawab kayak begitu? Teman-teman, ini kecenderungan hati kita. Dan Tim Keller bilang, ya ini bisa jadi exercise. Saya bukan bilang kamu harus pilih 5, bukan itu poinnya. Tapi ini membantu kita mendeskripsikan masih banyak hal-hal lain yang bisa dijadikan idolatry, bisa dijadikan puzzle yang bukan Allah, dipaksa masuk ke lubang. Ini masih bisa dipanjangin ke bawah. Ini hanya contoh yang paling sering kita mungkin jumpai dalam hidup sehari-hari. Dan Tim Keller dalam bukunya, silakan next, mencoba menyimpulkan dari semua hal tadi, di baliknya itu sebenarnya apa yang paling major kamu kejar pasar ini. Ini exercise yang menarik. Nanti kayaknya di kelompok akan dilakukan ya, diskusi seperti ini. Aku hanya kasih overview-nya aja. Kalau kamu orang yang pada dasarnya kenapa mencari achievement, kenapa tadi ya achievement adulting, kenapa mencari inner ring, karena kamu mencari kuasa. Melalui achievement itu kamu merasa punya kemenangan. Maka silakan cek ya, paling gampang, kamu tuh paling merasa takut kalau dipermalukan. Contohnya dalam pelayanan, kamu paling merasa takut kalau ada alumni atau ada penilik yang mengkritik dan bilang kok begini, itu langsung deg-degan. Kalau kamu menghadapi uncertainties, ketidakpastian, kamu berusaha mengeliminasi ketidakpastian. Tapi masalahnya, ada beberapa hal dalam hidup yang kamu gak bisa pastikan seperti itu. Kalau kamu jadi PKK,
Kamu gak bisa pastikan dari awal, akak kamu harus baik ya. Sehingga ketika nanti tiba waktunya, akak kamu gak jawab, akak kamu gak baik, udah keburu lama gak kontakkan. Aduh, kayaknya udah gak bisa mulai lagi nih. Aduh, kayaknya udah gak bisa maju lagi nih. Aduh. Kenapa? Karena masalah emosimu itu selalu khawatir. Teman-teman, ini yang terjadi ketika kita salah tingkah karena kita mendapatkan sesuatu yang bukan Tuhan dalam hati kita. Ini yang terjadi kepada orang Farisi dan Saduki. Berjumpa dengan Yesus, tapi yang ada mereka marah, mereka khawatir posisi mereka tergantikan, mereka berusaha mencobai. Teman-teman, ini yang terjadi. Karena itu, bagaimana kita, maka Yesus bandingkan gitu ya, kamu bertemu orang Farisi, kamu bertemu orang Saduki, waspada terhadap ragi, ajaran, nilai hidup mereka. Tetapi kamu murid-murid, jangan hendaklah kamu menjadi murid yang kalau saya pakai kata penuh dan utuh. Kalau kalimat tema kita kan whole in our hearts. Maka Yesus menghendaki kita untuk jangan ya penuh, utuh. Bagaimana caranya? Kamu tahu hanya Tuhan yang sanggup mengisi God-shaped hole tadi. Dan bagaimana itu terjadi? Dan bagaimana itu mempengaruhi langkah-langkahmu? Itulah perikop yang kita baca. Oke? Jadi khotbahku baru mulai di sini. Ya? Menghela nafas kali ya, Tuhan udah macet banget dari tadi. Ya, enggak. Panitia riset ulang ya. Ini bagian perikop. Teman-teman, kalau begitu bagaimana menjadi murid yang penuh dan utuh? Menjadi murid yang gak poros seperti itu ya, yang gak penuh lubang dan dari situ akhirnya kita menyakiti diri dan sesama. Yang pertama, silakan teman-teman, murid yang penuh, murid yang utuh, hati yang filled gitu ya, yang lubangnya dipenuhi adalah mereka yang mengenal Yesus dengan intim. Dan ini dianugerahkan oleh Yesus. Silakan teman-teman, Yesus bertanya kepada murid-murid, kamu dengar kata orang, siapa sih anak manusia? Anak manusia itu maksudnya di Daniel 7 ya. Siapa sih juru selamat? Siapa sih yang diurapi? Siapa yang berkuasa atas segala sesuatu? Yesus tanya, kamu dengar kata orang, siapa mereka? Siapa anak manusia? Mereka jawab, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang nabi ini. Tapi buat Yesus gak pengen murid-muridnya cuma dengar kata orang siapa anak manusia. Silakan next. Yesus kemudian straightforward bertanya, oke, itu kata orang, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Kenapa? Saya setuju dengan kalimatnya dan verses yang bagian ini. Kita baca bareng-bareng ya, yang bahasa Inggris itu ya. 1, 2, 3. Who you say Jesus is will determine everything about how you follow Him. Apa yang kamu katakan mengenai Yesus, siapa Dia bagi dirimu, akan menentukan bagaimana kamu akan mengikutnya. Dan teman-teman, silakan next. Ada bedanya, J.I. Packer dalam bukunya menuliskan kalimat yang indah ya. Ada bedanya, knowing about Jesus dan knowing Jesus. Ada bedanya tahu tentang Yesus dan mengenal Dia. Kamu bisa tahu tentang Yesus, tapi pandanganmu semua ke berhala-berhala yang lain, ke hal-hal yang gak sanggup memenuhi hatimu. Teman-teman, dan Petrus mewakili murid-murid menjawab. Silakan next. Teman-teman, Petrus mewakili murid-murid berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Teman-teman, itu arti kata, itu kata kecil ya, Mesias. Dan kita kadang-kadang jadi orang Kristen udah latah, Mesias. Tapi tahukah kamu apa artinya Mesias? Mesias berarti Dia adalah juru selamat atas apa? Juru satu-satunya, selamat, menyelamatkan. Satu-satunya menyelamatkan dalam apa? Atas hidupmu dan dari dosa.
dulu, kini, selamanya. Mungkin itu adiksimu, mungkin itu kelalaianmu, mungkin itu your brokenness, sakit hatimu, kekhawatiranmu, rasa bosan kamu, rasa hampa kamu, ketidakpastian ke depan. Dialah yang sanggup juru selamat. Maka seperti yang tadi MC kita, Pak Stephen bilang, kalau kamu sudah punya juru selamat, yang bukan hanya menyelamatkan dulu waktu pertama kali aku bertobat, tapi yang masih terus menyelamatkan dalam hidup, atas dosa, dan masih akan terus menyelamatkan dalam hidup, atas dosa, maka jangan treat your Rolex with an ratio. Jangan tukarkan, kamu punya juru selamat. Dan itulah yang menggenapi dirimu, itu yang membuat dirimu utuh, itu yang membuat dirimu penuh, itu yang membuat dirimu sanggup menghadapi kritik, menghadapi ketidakpastian. Karena kamu tahu kamu punya Mesias, juru selamat. Dan silakan teman-teman, kamu bisa kenal Mesias yang demikian, puji Tuhan, bukan karena usaha manusia. Yesus bilang, betul Simon bin Yunus, tapi yang menyampaikan kepada kamu itu bukan dari usaha, tetapi pemberian dari Bapa, penyataan anugerah Allah. Artinya apa? Teman-teman, buat engkau yang datang dan merasa, Bang, aku sadar there's a hole in my heart yang aku belum bereskan. Bang, aku menemukan orang-orang yang aku layani, dan aku tahu ada lubang yang terus merongrong hidup mereka. Apakah yang seperti aku dan dia bisa berubah? Puji Tuhan, grace filled heart. Allah mau dan sanggup memenuhi lubang itu melalui Kristus yang dinyatakan, Kristus yang menjadi Mesias. Seluruh kepenuhan Allah berdiam dalam dia. God shape itu semua ada di dalam dia. Di dalam Yesuslah kamu menemukan puzzle dari God shape whole tadi. Dan itu pemberian Tuhan. Tuhan mau dan sanggup. Akibatnya apa? Yang pertama, tidak ada yang terlalu jauh dari anugerah Tuhan. Sebrengsek-brengseknya engkau dan saya, sebobrok-bobroknya saya, engkau, seberantakannya orang-orang yang kita layani, tapi bisa mengenal Kristus, itu adalah pemberian Allah. Karena itu, doakan, terus doakan, terus minta sama Tuhan. Tuhan nyatakan dirimu sebagai Mesias, sebagai juru selamat atas hidupku dan dari dosaku, atas hidupnya dan dari dosanya. Karena menambah lubang di hati, ya itu adalah pekerjaan Tuhan. Saya kalau anak SMA sering bilang begitu ya. Kalau iPhone rusak, bawanya ke iBox, ke Apple. Kalau Samsung rusak, bawanya ke Samsung Service Center. Jangan iPhone dibawa ke Samsung, Samsung dibawa ke iBox. Gak bisa, gak ngerti, beda. Sama, kalau hati rusak, bawanya kemana? Bawalah kepada Sang Pencipta hati. Dan siapa Sang Pencipta hati? Yang mengenal, yang tahu, yang mengerti adalah Allah, yang seluruh kepenuhannya kita dapatkan di dalam Kristus. Saya berdoa, hal-hal seperti ini itu gak bisa diprogramkan. Menambah hati masuk UI itu bukan program, itu pekerjaan Allah, divine appointment, divine grace. Tapi kalau kita tahu itu anugerah, artinya kita bisa minta, kita bisa mohonkan, kita bisa kalau Lukas 11 terus mengetuk untuk tidak jemu-jemu dan bertekun di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena silakan next. Karena saya percaya mereka yang telah penuh dan utuh itu Tuhan sendiri yang pakai, Tuhan sendiri yang panggil, Tuhan sendiri yang tetapkan
menjadi landasan jemaatnya. Petrus yang mengaku betul engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan sendiri yang bilang, Petrus, di atas engkau. Teman-teman, kalau kalian perhatikan, sebenarnya ada permainan kata juga dalam bahasa aslinya. Petrus dari kata Yunani Petros, kemudian itu mirip suaranya dengan kata Petra. Yesus kayak bilang, engkau batu karang, dan di atas batu, berbicara tentang solid rock, teguh, penuh, utuh, nggak berubah, nggak poros, nggak mudah hancur. Di atas batu yang teguh itu, aku akan dirikan jemaat. Kan itu saya ya kalian mungkin sudah saya sering ya dengan kalimat silahkan next. Teman-teman, saya masih terus percaya sampai sekarang. Jemaat Tuhan, saya ganti kata jemaat Tuhan, POI, PO MIPA, PO semua fakultas, itu dibangun, didirikan Yesus, bukan sekedar di atas program, bukan sekedar di atas komitmen. Ya, kita tahun ini ada 12 orang, kita sama-sama mau komitmen jadi pengurus. Bukan bahkan sekedar di atas keputusan kampus, masih boleh nggak ada POI, masih boleh nggak ada UKM. Bahkan bukan sekedar di atas kondisi sekitar, bisa online nggak, bisa onsite nggak, atau mesti offline. Tapi di mana ada murid yang penuh dan utuh, di situ jemaat Tuhan dibangunkan. Kalian bilang, Pak Rey, oh kami lagi lesu. Pak Rey, kami merasa jemaat kami lagi hilang-hilangan. Maka mari sebagai pengurus, feel yourself in His grace. Terima, accept the wonderful grace of God. Kristus yang menjadi juru selamat. Preach the gospel to yourself. Terus beritakan Injil kepada dirimu. Sehingga dengan kamu yang penuh dan utuh, saya suka kalimatnya Petrus. Ya, Petrus ini ingat banget cerita ini, ingat banget percakapan ini. Di surat 1 Petrus kasih gambaran kepada jemaat. Berikan dirimu sebagai batu hidup. Perhatikan, dia yang teguh, dia yang batu karang. Bahkan sekarang bisa bilang ke jemaat, kamu pun juga batu hidup. Dan kita bersama-sama di atas satu batu penjuru menjadi satu bangunan rohani. Yesuslah batu penjuru yang teguh, batu yang mulia, memenuhi kita, pengurus, pelayan, yang jadi penuh dan utuh. Dan melalui kita yang penuh dan utuh, kita juga mau menguatkan jemaat penuh dan utuh, supaya kita bersama-sama menjadi satu rumah rohani, mempersembahkan persembahan yang berkenan karena Kristus, dan lebih banyak orang lagi yang boleh memuliakan Bapa di surga. Teman-teman, mari kuatkan jemaat. Itulah landasan kita. Kalau kalian merasa, aduh Bang, gimana regen PKK? Ini, aduh Bang Rey, baru Februari udah ngomongin regen PKK. Masuk tuh datang bulan Mei, bulan Juni. Mari persiapkan. Mari sambut. Mari doakan satu semester ini. Aku sendiri juga penuh dan utuh di dalam Tuhan. Bagaimana kami sebagai pengurus pelayan PKK bisa membantu adik-adik kita penuh dan utuh di dalam Tuhan. Dan dari situ bersama-sama kita menjadi satu rumah rohani. Dan teman-teman, silakan next. Untuk menjalani itu semua, mereka yang penuh dan utuh adalah mereka yang pada akhirnya rela berkorban. Kalian bisa bayangin logikanya ya. Kalian bisa kalau mereka yang punya hope, ketika misalnya contoh ada orang yang menolak mereka dan buat mereka berhalanya itu penerimaan, ya jelas ketika penolakan nggak akan mau berkorban, mundur dia. Kamu mau menghasilkan orang-orang yang militan, menghasilkan orang-orang yang teguh, menghasilkan orang-orang yang endure, kamu harus tahu siapa yang kamu punya. Dan ketika
ketika engkau dan saya tahu siapa yang kita punya, Juru Selamat, Mesias, Anak Allah yang hidup, kita bisa hidup dengan kerelaan untuk berkorban. Kerelaan untuk berkorban itu bukan dipembinain. Kalian tahu ya, pembinain. Kita tuh kadang-kadang kalau ada masalah, gampang-gampang bikinin pembinaan, kurang sehati, bikinin pembinaan sehati, kurang berkorban, bikin pembinaan berkorban, kurang apa? Kurang bersatu teduh, bikin pembinaan saat teduh. Saya percaya kita sudah tahu banyak, kita sudah mengerti banyak, tetapi yang kita butuhkan adalah keyakinan yang teguh, yang membuat kita maju untuk rela berkorban. Silakan, next. Tapi masalahnya pengorbanan itu bukan hal yang tidak dipahami. Lihat Petrus. Ketika Yesus berkata, aku harus dibunuh, Petrus ayat 22 bilang apa? Kalau silakan lihat Alkitabnya, di ayat 22 tuh kalimatnya masih bagus ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tapi kalian baca verbnya, ayat 22. Petrus menarik Yesus ke samping dan ngapain? Menarik ke samping dan ngapain? Menegur. Itu bukan suggestion. Tuhan, sekali-kali janganlah ngomong gitu. Amin, amin tuh. Dia tarik ke samping dan menegur. Kalian pernah menegur Yesus? Bukan negur nyapa ya, menegur. Menegur Yesus ke samping. Woi, sembarangan ngomong begitu. Jangan. Itu yang Petrus lakukan. Pengorbanan bukan hal yang mudah dimengerti. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Silakan, next. Teman-teman, menarik ya ketika Yesus bilang, nyahlah. Kesannya nyah itu jangan jadi kulit lagi. Tapi sebenarnya dalam beberapa terjemahan Inggris kalimatnya mundur ke belakang, get behind me. Kenapa? Petrus lagi narik Yesus ke samping. Teman-teman, pada waktu itu seorang guru berjalan di depan, murid-muridnya di belakang ikut. Ketika ngomongin pengorbanan, Petrus yang mewakili murid pergi ke samping Yesus dan merasa dia sama seperti gurunya, tahu apa yang baik, tahu apa yang benar, makanya dia tarik ke samping. Jangan ngomong begitu. Apa yang Yesus lakukan? Balikin dia ke belakang. Mundur kamu ke belakang. Get behind me. Maksudnya apa? Ingat siapa kamu. Kamu murid. Ikutlah. Dan ketika dikatakan nyahlah iblis. Iblis itu bukan sekedar aduh, ini anak penting banget, kayak gue katain apa. Dasar lu, tutup salep. Itu bukan cuma sekedar sekedar keluar gitu ya, cercaan iblis. Kalian baca kitab Matius, kalian akan tahu suasana ini. Itulah apa yang Yesus alami di Matius 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ingat ceritanya ya? Yesus dicobai, ubah batu jadi roti. Kemudian bagian yang kedua, teman-teman ingat, Yesus diangkat ke hubungan baik Allah. Kemudian dikatakan, jatuhkan dirimu. Kalimatnya, kalau kamu anak Allah, maka Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang kamu supaya hatimu tidak terantuk. Kenapa itu jadi godaan? Bukannya benar firmannya itu iblis itu ngutip Mazmur 91 loh. Iblis gak salah ngutip. Tapi kenapa itu menjadi pencobaan? Seolah-olah iblis mau berkata, Mesias gak mungkin menderita kan? Mesias gak akan sakit kan? Mesias akan menghindari pengorbanan kan? Dan ketika itu yang diserukan oleh Petrus, maka Yesus pun juga berkata, nyala. Dan bukan cuma itu, silakan next. Teman-teman, Yesus bahkan melanjutkan dengan mengajak murid-murid, sangkal diri, pikul salib, ikut Kristus. Teman-teman, kadang-kadang gitu ya, masalah kita gini, pengurus kurang komitmen, ya udah, khotbahin ini, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Tapi kalau kalian mundur ke belakang tadi, kalau mereka nggak yakin bahwa mereka punya Mesias, Juru Selamat,
hole, the God-shaped hole in their hearts itu kita nggak tolong untuk mereka penuhi di dalam anugerah Kristus. Kamu berbusa ngomongin sangkal diri pikul salib, tetap restless. Tapi kalau aku sangkal diri, nanti aku gimana? Tapi kan kalau aku nggak suka begini, tetap akan restless. Dan semua pembinaan itu will never be enough. Kenapa? Karena yang mengubah orang itu bukan pembinaan orang luar, tapi Tuhan yang bekerja dalam diri. Semoga teman-teman makin menangkap gitu ya, apa yang mau kita perjuangkan di dalam pelayanan ini. Teman-teman, sangkal diri, misalkan saya singkat aja ya. Sangkal diri berarti ada waktunya fisik, emosi, jiwa kita belum selaras, makanya perlu disangkal. Karena itu sangkal diri itu bukan komitmen pemutusan. Habis retret, komitmen pemutusan, sangkal diri. Sangkal diri bukan once in a lifetime komitmen. Sangkal diri itu hari demi hari. Selaraskan dirimu, hatimu, fisikmu, jiwamu, emosimu untuk Tuhan. Karena kamu tahu dialah yang paling berharga. Silakan. Pikul salib. Kadang-kadang kita sering anggap, aku lagi pikul salib nih, gitu ya. Peomipa lah salibku, buset, Peomipa salib, kasihan banget. Disalibin orang masuk, menderita semua. Teman-teman, salib itu pada waktu itu berbicara tentang penghukuman. Berbicara penghukuman, nuansa pada waktu itu ceritanya begini. Kalau misalnya siapa? Stephen, kasih jangan Stephen lah, Yandrev lah ya, Yandrev ketahuan mencuri pada waktu Israel zaman itu ya. Terus kemudian hukumannya disalib. Nah, ketika divonis Yandrev disalib, maka sebenarnya yang paling masuk pikiran orang cuma satu. Selesai semua. Selesai semua maksudnya apa? Baik disalibnya hari ini maupun salibnya besok, kapanpun eksekusinya disalib. Tapi ketika divonis salib, artinya apa? Keluarganya sudah kehilangan Yandrev, teman-temannya udah gak punya lagi Yandrev. Semuanya sudah selesai buat Yandrev. Hidup lamanya telah selesai. Di depan cuma satu, kematian, penghukuman. Itu artinya pikul salib. Ketika kamu memilih menjadi murid Kristus, kamu memilih salib. Dan bayangkan kamu memilih salib dengan hati yang kosong, kamu pasti kabur pada kesempatan yang pertama. Tapi apa yang membuat kita mau pikul salib? Karena kamu tahu ada sesuatu yang tidak berubah, ada sesuatu yang penuh, yang tidak akan menghancurkan kamu. Kenapa? Karena hidup lamamu telah usai. Selama ini orang tua setuju, tapi kemudian ketika kamu mau komitmen, kamu harus mungkin pergi ke kampus weekend. Kemudian orang tua nanya, ngapain sih kamu? Gak usah terlalu ikut begituan, jangan terlalu radikal. Gila kamu nanti. Apa yang membuat kamu berkata, aku mau sangkal diri pikul salib, hidup lamaku telah usai. Saya bukan bilang tinggalkan keluarga, mau jadi anak orang lain. Tapi kamu tahu, cara yang lama udah berubah karena kamu sedang mengikut Tuhan. Teman-teman, silakan. Yesus bahkan bilang, barang siapa mengikut aku, kehilangan nyawanya di dalam proses mengikut aku sanggup berikan nyawa. Dan kalau Yesus sanggup berikan nyawa, ayat 26 Yesus nanya, kamu bisa bayar apa untuk ganti nyawamu? Karena itu Yesus bilang ayat 27, Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, dan dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Berkorbanlah dengan penuh pengharapan bahwa anak manusia tahu apa yang kamu korbankan. Orang lain gak akan terima kasih. Maba-maba mungkin gak akan tahu jungkir balikmu sebelum menuju penerimaan mahasiswa baru. Kakak-kakakmu mungkin gak tahu tangisanmu tiap malam mendoakan supaya Tuhan menyatakan diri kepadanya. Tapi anak manusia akan datang dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Dia tahu apa yang telah kamu
Dan sebaliknya, dia juga tahu apa yang kamu tidak berikan, apa yang kamu tahan-tahan, apa yang kamu hold back, apa yang kamu sayang-sayangkan, apa yang kamu masukkan ke dalam God-shaped mold yang membuat akhirnya kamu tidak mau melangkah mengikut dia. Teman-teman, pertanyaan terakhir, bahkan masih bisa nggak Bang berubah? Is it possible to mend a broken and porous heart like mine? Saya ini terlalu berantakan Bang. Saya ini terlalu mengejar semuanya. Dan saya sadar, saya emosian, saya khawatiran, saya kecut hati. Saya orang yang gak bisa bijak. Saya orang yang kadang-kadang juga merasa gak mau berkorban. Paling cepat kalau ada kesulitan, paling cepat mungkin cari yang gampang, jalan pintas. Apakah hati yang bukan cuma whole lagi ya, porous heart, hati yang sudah bolong-bolong seperti ini masih bisa dipakai Tuhan untuk melayani di tengah pelayanan yang juga membantu hati orang lain diubah. Teman-teman, kalau kalian ikutin penjelasan tadi, ada satu bagian yang kita skip. Kalau teman-teman lihat, tadi kita bahas dari 13 sampai 28, tapi ada satu bagian yang kita lewatkan. Di ayat 20, kalau teman-teman lihat Alkitab kalian, di ayat 20, ketika Petrus sudah mengaku benar kau Mesias anak Allah yang hidup, dan Yesus bilang, aku akan jadikan engkau, akan mendirikan jemaatku di atas engkau. Ayat 20, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan kasih tahu orang lain dia adalah Mesias. Silakan next. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Kalau Petrus sudah ngeh dan Yesus pun juga udah bilang aku akan dirikan jemaatku di atas pengakuan itu, kenapa Yesus enggak? Oke, beritakan. Tapi Yesus malah melarang murid-muridnya untuk jangan memberitahukan kepada orang-orang dia Mesias. Ada banyak analisa. Mungkin apakah Yesus tahu murid-murid belum mengerti sepenuhnya? Mungkin aja. Buktinya habis ngomong begitu, Yesus bilang mau berkorban, Petrus gak terima. Bahkan kalau tadi teman-teman lihat di Matius 26, bahkan semua yang Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, barang siapa yang menyalakan aku yang akan memperolehnya. Itu semua yang paling dilanggar sama Petrus pertama kali di Matius 26. Atau apakah mungkin karena Yesus sadar ini akan jadi gerakan besar sehingga kalau dikasih tahu sekarang beresiko untuk dianggap sebagai ancaman dan kemudian pasukan Romawi akan segera mengejar. Ini apa nih? Tiba-tiba bilang Mesias, mengaku-mengaku kaisar, ini mau memberontak dan mungkin takut akan ditindas? Mungkin. Tapi izinkan saya boleh mengambil perenungan seperti ini. Silahkan. Bagi saya ketika Yesus bilang jangan dulu. Kenapa? Ayat 21 Yesus bilang, aku akan ke Yerusalem, aku akan menanggung banyak penderitaan, aku akan dibunuh dan dibangkitkan. Teman-teman, Yesus sedang menjalani karyanya menjadi solid ground, menjadi batu yang teguh itu. Yesus harus menggenapi, harus mendemonstrasikan aksi mesianiknya melalui jalan salib, dan puji Tuhan, dia telah menggenapinya. Karena itu, silakan next. Karena apa yang Kristus lakukan di kayu salib, dan dia telah menggenapinya. Betul, ia adalah Mesias. Minggu besok itu Minggu Prapaskah pertama. Kita akan masuk ke rangkaian mengenang Jumat Agung, kebangkitan Kristus. Saya berdoa ini juga jadi bulan-bulan kebangkitan POI, kebangkitan PO Fakultas. Sama-sama hayati bahwa dia telah menapi itu semua. Dan tidak ada lubang yang terlalu dalam, yang terlalu jauh, yang terlalu kotor, yang tidak bisa dia penuhi, yang tidak bisa dia raih dan bersihkan dan diam di dalamnya.
Karena itu teman-teman, karena Dia telah genapi, maka saya izinkan sekali lagi memberitakan kabar baik ini kepada teman-teman. Engkau dan saya tidak perlu lagi berusaha membenarkan diri di hadapan Allah. You don't have to prove yourself. Kamu orang yang berkata, "Bang, aku lebih suka self-righteous." Maka di kayu salib kamu mengerti. Kamu gak perlu membenarkan diri lagi di hadapan Tuhan. Karena di dalam Kristus engkau dan saya telah dibenarkan dengan sempurna. Dan ini dampaknya. Saya sering ulang kalimat ini ya. Kita baca bareng-bareng ya, poin yang kedua ya. 1, 2, 3. Keberhasilan dan kegagalan tidak menambah atau mengurangi sedikit pun kasih Tuhan yang secara sempurna telah kita dapatkan dalam Kristus. Berhasil dan gagal menjadi pengurus, kesalahanmu maupun juga ketaatanmu itu tidak menambah atau mengurangi sedikit pun kasih sempurna yang telah kau dapatkan di dalam Dia. Itu yang memenuhi hati. Itu yang membuat hatimu gak goncang. Dan kita bisa sekarang menyerukan Yesus dengan yakin. Kamu bisa nyatakan Dia dimanapun kamu berada, kepada siapapun yang kamu jumpai, kepada orang-orang yang kamu layani. Karena itu, saat ini, buat teman-teman yang tadi ya, di ekstrim yang self-righteous, kamu tahu, you don't have to prove yourself. Tuhan telah membuktikannya bagi kamu dan saya. Buat kamu yang merasa, aduh bang, aku sukanya self-indulgence, main-main sama berhala yang membuat saya hilang dalam adiksi. Kamu tahu, ketika kamu pandang kepada Dia, kamu bisa sangkal diri, pikul salib, ikut Dia dengan lega, bukan dengan sungut-sungut, dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu. Kenapa? Karena itu jalan Tuhanmu. Salib menjadi babak baru. Salib bukan lagi dipikul. Ya biasa, salib jadi pengurus. Tapi kamu dengan yakin tahu itu babak baru hidupmu. Kamu bisa maju, bukan lagi sebagai penghukuman. Kesannya salib itu baru selesai. Akhirnya saya lengser, sekarang saya sudah bebas. Tapi itu menjadi salib yang kurengkul, teguh. Karena kamu tahu itu jalan Tuhanmu. Yang suka self-righteous sekarang ini merdekakan, yang suka self-indulgence sekarang dipuaskan. Ini yang kamu dapatkan di dalam Kristus. Ini yang dicari orang-orang mahasiswa yang mereka hanya bisa menemukan di dalam Kristus. Karena itu, saya berdoa. PUI, PU Fakultas bukan cuma komunitas yang menjadi sacred event, tapi kosong. Atau bahkan sacred awesome event. Kamu persiapkan dengan baik, kamu megahkan dengan baik, kamu atur dengan baik. Tapi kosong. Saya berdoa kita bisa menjadi komunitas sacred, awesome, authentic event. Yang ada hati yang penuh di sana sehingga kamu bisa hadir dengan keautentikanmu, dengan vulnerability kamu, dengan kerapuhan kamu, dan kamu bisa berdiskusi dengan mereka yang merasa lemah, dengan mereka yang merasa jauh dari Tuhan, dengan mereka yang jauh dengan cara self-righteous, jauh dengan cara self-indulgence, jauh dengan cara menyembah berhala yang ini, jauh dengan cara menyembah berhala yang itu. Tapi kita bisa hadir dengan penuh dan itu. Dan bahkan bukan cuma event, bukan cuma jadi posko. Kita PUI bukan posko yang diam di satu tempat dan berkata, siapa yang butuh kemerdekaan dari self-righteousness, siapa yang butuh pemuasan dari self-indulgence, siapa yang butuh dibebaskan dari berhala, datang ke sini jam 11.45 sampai jam 13. Tapi kita bisa menjadi sacred, awesome, authentic disciples yang keluar
Yang kalau orang nggak bisa datang PJ, tapi kita bisa bawa PJ ke mereka. Yang orang mungkin nggak mau datang PJ, tapi kita bisa bawa doa ke mereka. Kamu tahu, kamu punya yang memenuhi itu. Saat saya berdoa, apa yang saya katakan, betapa indahnya kaki yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kegerakan pengurus, pelayan, PKK, jemaat yang menyatakan kabar baik, anugerah Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Bukan how beautiful are the churches we bring them to. Bukan cuma sekedar betapa indahnya persekutuan, PO yang kita bawa ke dalam kepada mereka, karena mungkin mereka akan datang. Dan saya berdoa 1 tahun ke depan di periode yang baru ini, visi kita besar. Kita rindu ada murid-murid Tuhan yang mengubah dunia. Kita rindu ada murid-murid Tuhan yang membangun bangsa ini, yang menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun infrastruktur, membangun edukasi, membangun dunia kesehatan. Semua ilmu di fakultas ilmu bidang, kita rindu itu semua bisa membangun bangsa ini. Kita rindu gereja-gereja diperbaharui, remaja-remaja, naposo-naposo, komisi pemuda yang kerjaannya mungkin kadang-kadang cuma kumpul-kumpul. Kita rindu dibangkitkan melalui kehadiran murid-murid Tuhan yang berjumpa dengan dia, dan Tuhan pakai dia menjadi landasan jemaat dimanapun dia berada, karena dia adalah pribadi yang teguh, batu karang yang teguh. Kita rindu mencintai generasi ini. Ya mungkin berbeda dengan generasi saya, mungkin berbeda dengan generasi abang kakak kalian, yang mungkin generasi dulu pergumulannya karena pandemi, gimana caranya bikin ibadah online. Tapi sekarang mungkin teman-teman akan menghadapi generasi yang gak mau dibikinin ibadah onsite, maunya online doang. Tapi kalau online, kalian tahu, itu pun cuma setengah-setengah. Saya mungkin nggak bisa jawab, karena saya nggak ngalamin kesulitan itu. Tapi kita mau mencintai generasi ini. Mari kita mulai mengisi hati mahasiswa satu demi satu. One student at a time. Mengisi hati dengan Injil Kristus. Nggak bisa. Mohon maaf ya, ini pendapat saya, kamu tanya orang lain mungkin beda pendapat. Tapi bagi saya mengisi hati mahasiswa itu nggak bisa pakai khotbah dan pembinaan seperti ini. Ini sama seperti banyak botol kosong yang duduk di bangku dan kemudian saya lempar air pakai ember berharap semuanya akan terisi. Cara terbaik mengisi botol yang kosong adalah tuangin satu-satu sampai penuh. Pindah, tuangin satu-satu sampai penuh. Dan itu perlu ketekunan, perlu kesabaran, perlu kerendahan hati. Tapi buat saya merasa gak bisa duduk semua di bangku, lipat tangan, diam, aku siramin, tangkap apa yang kamu bisa tangkap. Jadi kita udah gak bisa begitu. Tapi kalau kita tahu, that is our hope in our ministry. Itulah lubang PAUI. Mau kamu bergerak ke arah sana, mau kamu berhenti juga, bang suruh saya susun tema, tapi jangan suruh saya jangkau jemaat. Bang suruh saya pindahin bangku, pikirin tusar, susun tema pembinaan, tapi jangan suruh saya berdoa satu-satu buat jemaat. Kalau memang itu our whole and our ministry, mau gak? Ayo isi, ayo tuangin satu-satu. Dan kamu berkata, aduh bang, aku tuangin satu-satu, aku juga terkuras. Aku juga kosong, aku juga capek. Datang lagi kepada sumber air hidup itu. Penuhkan lagi bejak kamu. Fill your hole again and again. Di dalam Tuhan.
nggak bisa memberi apa yang kamu nggak punya. Kamu nggak bisa meneruskan apa yang kamu emang nggak tahu. Mari, mari. Dan ketika pada waktunya kamu mungkin lupa, kamu mungkin ragu, Bang Rey, worth it nggak sih? Mungkin ada waktunya kamu merasa ini bisa nggak sih? Sanggup nggak sih? Kamu mungkin lupa yang pertama, ada 8. Masa kita ngafal 8 ini? Tapi saya mau kasih satu reminder. Ini adalah hal pernah tidak bisa lupakan. Silakan. Apa bukti kamu sudah penuh dan utuh di dalam Tuhan? Look at the cross. Lihat ke salib. Itulah bukti Tuhan mau dan telah mampu memenuhi dirimu. Jadi kamu bertemu dengan orang yang kayaknya berantakan banget, kondisi yang susah banget, rekan pelayanan yang kok begini, kok begitu, dan kita mulai tergoda lagi. Aku orangnya pengen bisa mengendalikan, aku orangnya pengen semuanya approve, aku orangnya pengen kontrol semuanya. Dan lagi, look to the cross. Dan di situ kamu akan sadar Tuhan yang sanggup memuaskan, Tuhan yang sanggup menolong kamu teguh untuk terus rela berkorban dan pergi untuk jemaat. Ya Tuhan memimpin dan menyertai setiap kita di dalam pelayanan kita dan di dalam kehidupan komunitas kita, baik sebagai satu PUI dan juga di dalam fakultas masing-masing. Amin. Aku doain teman-teman sebentar ya. Mari kita